Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Mentari Faradila, Widya Afrida, dan Zabet Yolanda akan sedikit memaparkan makalah yang telah kami sajikan yang berjudul Menerapkan Strategi Pembelajaran Melalui Keterampilan Pengelolaan Kelas. Adapun pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama, konsep pembelajaran terpadu, pengertian manajemen kelas anak usia dini. Yang ketiga, komponen-komponen manajemen kelas di RA. Yang keempat, prosedur pembelajaran terpadu di RA. Yang terakhir, implementasi strategi pembelajaran terpadu dan per-teaching. Baiklah, saya Widya Frida akan sedikit menjelaskan tentang konsep pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep dapat dikatakan sebagai pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman bermakna kepada anak didik. Adapun ciri-ciri pembelajaran terpadu, yang pertama berpusat pada anak, yang kedua memberikan pengalaman langsung pada anak, yang ketiga pemisahan antara bidang studi tidak begitu jelas, yang keempat menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran, yang kelima bersikap luas, yang keenam dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Lalu selanjutnya pengertian manajemen kelas anak usia dini. Pengelolaan manajemen kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Menurut Ari Kunto berpendapat bahwa manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dan dengan maksud agar dicapainya kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar mengajar yang diharapkan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zabet Yolanda. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu komponen-komponen manajemen kelas di Raudatul Atfal, di TK atau di PAUD dan sederajat. Secara umum, komponen-komponen manajemen kelas di RA terbagi atas 3 bagian, di mana pembagiannya tersebut terdiri dari kondisi fisik seperti ruangan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, pengaturan tempat duduk, ventilisasi dan pengaturan cahaya, pengaturan dan penyimpanan barang-barang. Dan komponen yang kedua yaitu kondisi sosial emosional, di mana kondisi sosial emosional di sini adalah kondisi sosial emosional anak yang dapat distimulasi oleh guru dengan baik. Dan komponen yang ketiga yaitu kondisi organisasional, di mana kondisi organisasional di sini dimaksudkan adalah kegiatan ataupun suatu tindakan yang secara rutin dilakukan pada kelas tersebut untuk pengaturan tingkah laku ataupun kognitif anak agar menjadi lebih baik. Adapun komponen-komponen manajemen ruangan kelas untuk anak Raudatul Atfal seperti pengaturan ruang dinding dan langit-langit, di mana pada ruang dinding harus menyediakan display hasil karya-karya siswa dan instrumen yang relevan dengan pembelajaran seperti pemberian jadwal pelajaran, peraturan kelas, daftar piket, jam dinding, dan pernak-pernik hiasan lain
untuk dinding. Adapun komponen yang kedua yaitu pengaturan ruang lantai, di mana guru harus menyediakan tempat dan letak ruang yang luas untuk siswa untuk dapat berkumpul atau bisa duduk di lantai dalam keadaan yang nyaman. Dan yang ketiga yaitu pengaturan meja dan kursi siswa, di mana guru harus pandai-pandai mengatur posisi kursi dan meja siswa, bisa juga dengan melakukan pergantian tempat duduk agar anak-anak tidak merasa bosan dan pembelajaran lebih menarik. Adapun komponen yang keempat yaitu pengaturan lemari buku dan material pembelajaran, di mana lemari buku yang berisi bahan ajar atau buku pelajaran sebaiknya diletakkan di mana tidak menghalangi dan tidak menghambat siswa dalam mengakses dan dapat dilihat dengan jelas oleh siswa. Dan yang komponen yang selanjutnya yaitu pengaturan berkas portofolio siswa, di mana di sini setiap siswa harus mempunyai dokumen portofolio yang berisi tugas-tugas dan pekerjaan mereka selama di kelas. Dan yang keenam yaitu pengaturan meja tulis dan perlengkapan guru, di mana meja guru harus terletak pada di mana anak dapat melihat dengan jelas, yaitu biasanya guru berada di depan siswa. Adapun pengaturan yang terakhir yaitu pengaturan benda-benda musiman yang jarang digunakan seperti busur derajat atau proyek khusus, tampilan buletin, material seni tertentu ataupun perlengkapan sains yang jarang digunakan dapat disimpan di lemari untuk mengefektifkan penggunaan dan tata letak barang di ruang kelas tersebut. Adapun pembahasan yang keempat yaitu tentang prosedur pembelajaran terpadu di Raudatul Atfal. Adapun prosedurnya meliputi yang pertama, memilih tema, di mana memilih tema pada pembelajaran terpadu dapat bersumber dari minat anak, peristiwa khusus, atau kejadian yang tidak terduga. Adapun langkah yang kedua yaitu penjabaran tema, di mana tema yang sudah dipilih, yang sudah didapatkan tadi harus dijabarkan ke dalam subtema dan konsep-konsep di dalamnya terkandung istilah dan fakta serta prinsip, kemudian jabarkan dalam bidang-bidang pengembangan dan kegiatan belajar yang lebih operasional. Adapun langkah yang ketiga yaitu perencanaan, di mana perencanaan harus dibuat secara tertulis sehingga memudahkan guru untuk mengetahui langkah-langkah apa yang harus ditempuh selanjutnya pada kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat yaitu pelaksanaan, di mana pada tahap pelaksanaan guru melakukan dan mengembangkan kegiatan belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun tadi. Adapun langkah yang terakhir yaitu penilaian, di mana penilaian dilakukan pada pelaksanaan dan akhir dari kegiatan pembelajaran dengan tujuan mengamati proses dan kemajuan yang dicapai anak melalui kegiatan pembelajaran yang telah dirancang pada pembelajaran terpadu tadi. Baiklah, saya Mentari Faradila akan melanjutkan pembahasan mengenai implementasi strategi pembelajaran terpadu dan peer teaching. Yang pertama itu ada penerapan model connection. Nah, model ini di TK ataupun PAUD itu jarang diterapkan, tetapi sebenarnya model ini dapat dilakukan untuk mendalami salah satu aspek pengembangan. Nah, misalnya seperti temanya yaitu diri sendiri.
tema diri sendiri ini untuk aspek pengembangan moral dan nilai-nilai agama. Maka di satuan kegiatan hariannya dapat diambil dari indikator. Salah satunya yang pertama yaitu berdoa sebelum melaksanakan kegiatan. Nah, pada tahap awal ini, ketika anak ingin melaksanakan sebuah kegiatan pembelajaran, maka guru mengajarkan anak untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu menyanyikan lagu keagamaan. Nah, di sini anak diajak untuk menyanyikan sebuah lagu keagamaan. Lagu keagamaan ini biasanya berhubungan dengan lagu-lagu yang berkenaan tentang perilaku dan moral agama yang telah diajarkan. Yang ketiga yaitu menyebutkan tempat ibadah. Nah, di sini anak diajak untuk menyebutkan beberapa tempat ibadah dalam setiap perbedaan agama. Misalnya seperti kalau agama Islam berarti tempat ibadahnya yaitu masjid. Kemudian kalau orang Kristen itu tempat ibadahnya gereja. Kalau orang Buddha tempat ibadahnya yaitu vihara dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ini difokuskan pada kegiatan unjuk kerja perilaku anak untuk dapat mengembangkan aspek perkembangan moral dan nilai-nilai agamanya. Selanjutnya yang kedua tentang penerapan model WebBed. Nah, model ini di TK ataupun di PAUD banyak sekali dipraktekkan karena model ini itu banyak disenangi oleh para guru. Sebab tema yang dipilih dapat mengembangkan beberapa pengembangan. Pengembangan ini lebih dari satu aspek. Nah, misalnya dalam satuan kegiatan harian guru, guru memilih tema misalnya alat transportasi. Nah, aspek yang dijangkau itu meliputi dari aspek perkembangan kognitif, bahasa, fisik, dan moral serta nilai-nilai agama. Nah, di satuan kegiatan harian guru, guru akan menulis indikatornya, yaitu yang pertama melakukan doa sebelum menaiki kendaraan transportasi seperti mobil, kereta api, pesawat. Nah, ini dapat mengembangkan aspek perkembangan agama, nilai moral dan agama. Nah, yang kedua yaitu menghitung jumlah alat transportasi berupa gambar mobil, kereta api, dan pesawat. Nah, ini dapat dikembangkan pada aspek perkembangan kognitifnya. Kemudian yang ketiga yaitu menirukan guru mengenalkan nama alat transportasi. Jadi di sini anak diajak untuk menirukan apa yang disebutkan oleh gurunya dalam berbagai macam mengenal alat transportasi tadi. Nah, ini dapat mengembangkan aspek perkembangan bahasanya. Kemudian yang keempat yaitu menebalkan dan mewarnai gambar alat transportasi. Nah, di sini dapat mengembangkan aspek perkembangan fisiknya. Selanjutnya yang ketiga yaitu penerapan model Integrate. Nah, model pembelajaran Integrate ini adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa tema yang serumpun pada mata pelajaran. Model pembelajaran Integrate ini merupakan cara pembelajaran yang dilakukan secara terpadu. Tema yang akan dipilih misalnya seperti mengenal pentingnya alam, seperti dunia tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Penerapan di pembelajaran TK ini dengan tema ataupun subtema jenis binatang termasuk tema yang mengacu kepada kognitif. Nah, maka dalam satuan kegiatan harian akan dijelaskan ataupun dijabarkan menjadi beberapa indikator. Aspek perkembangan yang lainnya juga dipandang serumpun sebagai berikut. Yang pertama, indikator aspek moral dan nilai agama, yaitu
misalnya mengenal jenis binatang, makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian yang kedua, indikator aspek bahasa atau berbahasa, yaitu di mana menceritakan nama jenis binatang. Kemudian yang ketiga yaitu aspek seni. Aspek seni ini meniru gambar dari jenis-jenis binatang tersebut. Kemudian yang keempat yaitu indikator aspek fisik atau motorik, yaitu menirukan gerakan jenis binatang. Baiklah, itulah penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.